Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Citra Rahmadani Putri Lubis. Saya di sini dari jurusan Gizi di Politeknik Kesehatan Jakarta 2, mendapat kesempatan untuk mensosialisasikan untuk penyuluhan di tempat ini mengenai penyakit hipertensi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hipertensi, gejala-gejala hipertensi, faktor-faktor, dan segala informasi yang berhubungan mengenai hipertensi. Di sini saya memiliki dua media. Yang pertama ada poster dan yang kedua ada leaflet. Untuk leafletnya sendiri, semuanya sudah kebagian kan? Saya sudah memberikannya sebelum Bapak dan Ibu sekalian memasuki ruangan ini. Silakan diangkat yang mempunyai leafletnya. Ya, terima kasih. Untuk posternya, setelah penyuluhan ini dilakukan, poster ini akan saya tempelkan di ruangan depan agar Bapak dan Ibu sekalian bisa membaca isi poster ini sendiri. Nah, untuk poster ini sendiri itu menjelaskan mengenai informasi mengenai hipertensi, dan untuk di leaflet ini sendiri berisikan mengenai pengetahuan hipertensi itu sendiri. Pada poster terdapat judul "Waspada Hipertensi, Penderita Hipertensi Kian Meningkat Setiap Tahunnya". Kira-kira Bapak dan Ibu sekalian bisa membayangkan apa isinya poster ini? Ya, jadi 9,4 juta penduduk di dunia meninggal karena hipertensi dan komplikasinya setiap tahunnya. Nah, kemudian di sini terdapat informasi sesuai judul bahwa penderita hipertensi di dunia kian meningkat setiap tahunnya. Di sini terdapat informasi juga bahwa satu dari 3 orang penduduk di dunia mengalami hipertensi. Jadi misalnya kita di sini terdapat 15 orang, 5 diantaranya menderita hipertensi. Nah, di sini terdapat informasi juga bahwa prevalensi hipertensi pada usia lebih dari 18 tahun yaitu 34,1%, dan prevalensi tertinggi berada di Kalimantan Selatan dengan besar 44,1%. Kemudian terendah berada di Papua dengan prevalensi 22,2%. Dengan informasi ini bukan berarti karena kita berada di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta, tidak aware tentang pengetahuan mengenai hipertensi. Karena kemungkinan besar di usia kita saat ini, terutama usia dewasa, kita dapat mengalami hipertensi itu sendiri. Maka dari itu, informasi-informasi atau pengetahuan tentang hipertensi sangat penting agar kita tahu bagaimana cara pencegahan, cara pengobatan jika kita terkena atau dalam pencegahan penyakit hipertensi itu sendiri. Kemudian kita beralih pada leaflet. Silakan dibaca dan dilihat leafletnya masing-masing. Di bagian atas, halaman pertama bagian atas terdapat apakah itu hipertensi. Sebelum saya menjelaskan apa hipertensi itu sendiri, hipertensi kan nama lain dari tekanan darah tinggi. Kemudian pengertian hipertensi. Hipertensi di sini dijelaskan bahwa hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan diastolnya lebih dari 90 mmHg. Nah, kondisi ini dapat menjadi berbahaya karena jantung dipaksa untuk memompa darah lebih keras ke seluruh tubuh, hingga bisa mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit seperti gagal ginjal, stroke, dan gagal jantung. Kemudian, bagian bawah terdapat jenis hipertensi. Hipertensi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Sebelumnya, kita akan membahas apa sih hipertensi primer itu. Di sini dijelaskan bahwa hipertensi primer adalah penyebabnya tidak diketahui, bisa dikaitkan dengan gaya hidup. Nah, penderita hipertensi primer ini mencakup 90-95 penderita. Kemudian, di bagian bawahnya ada hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder dijelaskan ini disebabkan karena penyakit tertentu atau penyakit lain. Nah, hipertensi sekunder ini menyerang 5-10% penderita, dan yang menjadi penyebabnya yaitu
penyakit-penyakit tertentu seperti yang pertama, penyebab paling utama hipertensi sekunder adalah penyakit ginjal. Yang kedua, ada penyakit endokrin. Ini bisa mengakibatkan hipertensi sekunder seperti hipotiroid, hiperkalsemia, akromegali. Yang ketiga, penyakit yang ketiga yang dapat menyebabkan hipertensi sekunder ini yaitu quotient aorta. Yang keempat yaitu hipertensi pada kehamilan. Hipertensi ini biasanya akan kembali normal setelah persalinan, tetapi ada juga yang menetap sesudah persalinan pada wanita tersebut. Yang kelima yaitu kelainan neurologis, contohnya tumor otak, ensefalitis, dan gangguan psikiatrik. Kemudian beralih ke bagian tengah, bagian sini. Apa sih gejalanya? Apa sih gejala hipertensi itu? Kita bakal merasakan apa gitu? Seseorang yang mengidap hipertensi biasanya akan merasakan beberapa gejala, antara lain seperti ada sakit kepala, pusing, jantung berdebar-debar, disertai juga dengan rasa sakit di dada, kemudian rasa gelisah, penglihatan kabur, mudah lelah, adanya juga darah dalam urin, dan lain-lainnya. Kemudian beralih pada halaman belakang. Di sini terdapat faktor resiko penyakit hipertensi. Nah, faktor resiko ini terbagi menjadi dua, yaitu yang tidak dapat diubah dan yang dapat diubah. Untuk yang tidak dapat diubah, ini artinya faktor resiko sudah ada sejak lahir atau mungkin bersifat keturunan. Poin pertama yaitu umur. Semakin bertambah umur, pembuluh darah semakin kaku, tidak elastis lagi. Nah, akibatnya itu tekanan darah pun semakin meningkat dan mengakibatkan memiliki faktor penyakit hipertensi. Yang kemudian ada jenis kelamin. Hingga usia 64 tahun, pria lebih rentan terkena darah tinggi daripada wanita, sedangkan pada lebih dari 65 tahun ke atas itu wanita memiliki faktor resiko terkena hipertensi lebih tinggi. Kemudian yang terakhir ada genetik. Bila orang tua atau saudara kandung atau keluarga lainnya memiliki riwayat terkena darah tinggi atau hipertensi, maka kemungkinan besar kita memiliki resiko untuk terkena juga hipertensi. Untuk faktor risiko yang dapat diubah ada 8 poin. Ini tuh masih bisa diperbaiki, faktor-faktor ini tuh masih bisa diperbaiki dengan melakukan perubahan gaya hidup, pola hidup, dan pola makan, karena cenderung penderita hipertensi sendiri itu terjadi karena pola hidup kita sendiri. Yang pertama ada konsumsi garam yang tinggi. Kemudian yang kedua, di sini terdapat merokok. Yang ketiga, di sini ada kelebihan berat badan. Kemudian yang keempat ada stres. Ketika stres, kemungkinan kita dapat tidak menghiraukan mengenai pola hidup sehat. Jadi cenderung orang stres akan tidak peduli mengenai hidupnya sendiri. Kemudian yang kelima ada kurang aktivitas fisik. Olahraga sendiri dapat meminimalisir kita terkena hipertensi. Nah, kemudian yang keenam ada konsumsi alkohol berlebih. Kemudian yang ketujuh ada riwayat keluarga. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jika kita memiliki saudara atau orang tua atau saudara kandung yang memiliki riwayat terkena hipertensi, maka kita sendiri memungkinkan untuk terkena hipertensi juga. Dan yang terakhir ada kurangnya kesadaran, karena cenderung dari semua faktor yang dapat diubah ini kan berpengaruh, kecuali riwayat keluarga itu merupakan pengaruh dari pola hidup kita sendiri. Kalau kita tidak sadar akan bahayanya penyakit tersebut, kita tidak akan mempedulikan juga pola hidup kita sendiri, dan merupakan salah satu faktor paling kuat mengenai resiko terjadinya hipertensi tersendiri. Selanjutnya,
kita kembali lagi ke halaman belakang. Terdapat penata laksanaan hipertensi. Ini merupakan jawaban dari faktor resiko yang dapat diubah. Pada penjelasan sebelumnya sudah saya jelaskan. Yang pertama itu kurangi asupan garam. Nah, garam di sini harus dibatasi penggunaannya. Pada setiap harinya, garam maksimal dikonsumsi 5 gram atau 1 sendok teh. Nah, kemudian yang kedua ada konsumsi buah dan sayur. Di sini terdapat 400 sampai 500 gram per hari. Kemudian yang ketiga itu batasi makanan berlemak. Kemudian yang keempat, hindari merokok dan minum alkohol. Yang kelima, turunkan berat badan. Usahakan berat badan sesuai dengan berat badan ideal kita. Kemudian yang keenam, di sini ada kelola stres, dan yang terakhir adalah olahraga secara teratur. Kemudian kita beralih pada halaman belakang, yaitu penjelasan terakhir mengenai cara pencegahan dari hipertensi sendiri. Seperti contohnya saat ini saya telah melaksanakan promosi kesehatan kepada Bapak dan Ibu sekalian mengenai bahayanya hipertensi itu sendiri. Nah, dengan mengajak masyarakat untuk melakukan cerdik. Cerdik ini merupakan sebuah singkatan. Cerdik ini rata-rata digunakan untuk pencegahan penyakit tidak menular lainnya, tidak hanya mengenai hipertensi, tetapi bisa karena penyakit degeneratif lainnya. Nah, cerdik sendiri, C-nya itu merupakan singkatan dari cek kesehatan secara berkala. Nah, E-nya ini merupakan singkatan dari enyahkan asap rokok dan polusi udara lainnya. Kemudian, R-nya ini rajin aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini dilakukan minimal 30 menit sehari. Kemudian, D-nya itu diet seimbang dengan kalori seimbang berupa rendah lemak, garam, gula, dan tinggi serat. Dan diet seimbang ini bisa ditentukan kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Kemudian, I-nya di sini istirahat yang cukup, minimal 6 sampai 8 jam setiap harinya. Dan yang terakhir adalah kelola stres. Sekian penyuluhan yang saya lakukan mengenai hipertensi. Baik, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Apakah sampai di sini ada yang ingin bertanya? Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Baik, saya catat ya pertanyaannya terlebih dahulu. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Ibu Sri menderita hipertensi, kemudian contoh makanan seperti apa yang harus dimakan? Ya, seperti itu wujud pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjawab. Sebenarnya untuk jenis makanannya sendiri itu bebas, tetapi harus memperhatikan kembali lagi sayur dan buah. Pastikan sayur dan buah dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan isi piringku. Di situ terdapat kita harus mengkonsumsi sayur dan buah untuk kebutuhannya sendiri. Itu masing-masing setiap orang berbeda tentunya dan dapat dihitung. Kemudian yang kedua itu harus memperhatikan konsumsi garam, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa garam sendiri dikonsumsi maksimal setiap harinya itu 5 gram. 5 gram itu sama dengan 1 sendok teh. Kemudian yang ketiga itu ada rendah lemak. Karena di Indonesia sendiri kan cenderung makanan-makanan kita banyak menggunakan proses yang digoreng. Kemudian untuk bahannya sendiri banyak yang menggunakan santan. Itu harus dikurangi untuk penderita hipertensi sendiri. Nah, untuk kebutuhannya juga sama seperti sayur dan buah. Itu dapat dihitung, ada perhitungannya tersendiri. Jadi usahakan makan makanan yang rendah lemak dan untuk kebutuhan lemaknya tetap harus tercapai. Nah, untuk yang keempat itu ada disertai juga dengan olahraga yang cukup, karena walaupun makanan udah diatur, segala sesuatu sudah yang dikonsumsi sudah sesuai dengan kebutuhan, tapi
jika aktivitasnya kurang, itu bakal kurang efektif, kurang efisien. Disertai dengan olahraga, yaitu minimal 30 menit setiap harinya. Dan juga istirahatnya juga harus cukup, minimal seperti yang sudah dijelaskan 6-8 jam seharinya. Yang terakhir, kendalikan stres, karena stres ini faktor utama yang dapat, menurut saya, yang dapat membuat tekanan darah, yang dapat mempengaruhi tekanan darah. Jadi usahakan kendalikan stres bisa mungkin, keep positif. Kemudian tekanan darah akan kembali normal sesuai dengan prosesnya perlahan. Untuk jawabannya menurut saya segitu. Apakah Ibu cukup jelas dengan jawaban dari saya? Baik. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Saya akhiri aja untuk penyuluhan saya kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan, semua informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, begitu pun dengan saya sendiri. Semoga kita dapat mempraktikkan pola hidup sehat untuk mengubah pola hidup kita lagi menjadi lebih sehat, agar terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Nah, informasi-informasinya semoga bisa diterapkan di